Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Melanjutkan masih bab yang ketiga kemarin, adabul muta'allimi fi durusihi ila akhirih. Malam hari ini terkait dengan apa yang dikatakan oleh Ummu Sulaim. Wa qalat Ummu Sulaimin li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Sulaim pernah berkata kepada Rasulullah, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah yastahya 'anil haq, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menyembunyikan atau tidak merasa malu, tidak merasa malu dari kebenaran. Jadi kebenaran itu dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal alal mar'ati min ghuslin hiyah talamat. Apakah seorang perempuan harus merasa malu untuk mandi ketika dia itu bermimpi basah, bermimpi dewasa? Jadi artinya hal-hal yang berkaitan dengan agama atau ini nggak usah ada merasa malu. Kita harus nyatakan apa sih yang menjadi ini. Sebentar, ada gangguan ini. Ini mau live YouTube tapi YouTube-nya nggak beres. Nah, sekarang wala yas'alu an syai'in min ghairi maudhi'ihi illa li hajatin. Ini terkait dengan seorang murid, dan tidaklah dia talib, orang yang belajar itu menanyakan tentang sesuatu fi ghairi maudhi'ihi, yang tidak pada tempatnya, ya, illa li hajatin, kecuali ada hajat. Ya, ini bahas akhlak misalkan, nanyanya fikih. Ya kalau nggak penting-penting banget, kalau nggak ada hajat ya jangan, karena ya bahasannya lain. Kalau bahasnya akhlak, adab, ya terkait dengan akhlak. Kalau bahas fikih ya jangan nanya masalah adab, masalah akhlak. Ya, tapi kalau punya hajat, karena itu penting ditanyakan pada saat itu, misalkan nanya, Pak Ustadz, ini tapi masalahnya lain ini, ya, masalahnya lain, nggak ada kaitannya dengan pelajaran saat ini, boleh nggak? Jadi bertanya pun ada etikanya. Ini bahas fikih, nanya tentang tafsir Al-Quran misalkan, ya nggak pada tempatnya itu. Ilah lihajatin, kecuali karena ada tujuan tertentu. Au ilmin bi isaratis syaikhi zalik, atau mengetahui isyarat dari guru tentang hal itu. Maksudnya udah dikasih tahu kayak saya, silakan kalau mau menanyakan tentang apa yang hari ini saya sampaikan misalkan, atau menanya di luar bahasan kita, boleh. Itu kan udah dikasih isyarat, boleh. Ya, itu boleh. Wa idza sakata anil jawab, ya, lam yalihka alaih. Seandainya udah ada hajat ini bertanya, ya, atau dipersilahkan bertanya di luar materi, misalkan, boleh. Gurunya udah ngasih syarat, udah silakan mau nanya apa aja bebas. Nah, kalau bisa saya jawab saat ini saya jawab, kalau enggak ya nanti PR misalkan. Ya. Nah, ketika udah ditanyakan ini atau belajar sesuatu, terus kemudian gurunya ini diam, nggak mau jawab, diam aja, jangan maksa. Jawablah, orang ditanya nggak mau jawab, jangan. Karena diam itu bukan berarti nggak mau jawab, mungkin nggak berkenan karena ini masalahnya apa, nanyanya yang macam-macam, sesuai tema, sesuai materi, ya. Dan seandainya sudah sesuai tema atau di luar tema tapi seizin guru, tunggu gurunya nggak mau jawab, ya yang nanya udah di ini aja terima, mungkin lagi nggak mood atau nggak gimana, atau nggak suka, kita husnuzon aja, mungkin lagi nggak suka dengan pertanyaan. Nah seperti itu.
Wa in akhta'a fil jawabi fala ya rudda fil hal. Nah, begitu juga seandainya gurunya jawab, ya, yang ditanya ini ribet banget mungkin ya, susah. Sementara guru kan nggak semuanya menguasai. Ternyata jawabannya salah. Ya, fala ya rudda fil hal, jangan menolak ya, jangan menolaknya seketika itu. Wah, nggak benar, nggak bisa, ini nggak bisa saya terima, ini salah soalnya jawabannya. Jangan. Ya udah, nggak usah diikutin, tetapi nggak usah dibantah saat itu. Ya, ini etika, kembali kepada etika. Ya, kan ada orang tanya itu sebenarnya udah pernah dengar atau udah tahu, tapi ditanyakan. Satu, banyak kan pertanyaan ini macam-macam. Ada yang ingin tahu, mungkin pernah dengar, udah pernah dijawab guru A misalkan. Tapi di guru B pengen tahu jawabannya sama enggak sih? Gitu. Harusnya kan sama. Atau mungkin mazhabnya beda atau pemahamannya beda, ya ada perbedaan. Kalaupun ternyata enggak sesuai dengan keinginan jawaban itu dengan hati kita, nurani kita, jangan ditolak. Oh enggak begitu, Ustaz. Salah itu Ustaz jawabnya, apalagi malah dibantah, begitu enggak boleh. Ya, ini etika, kembali kepada etika. Ya kalau masalah misalkan kita nggak ngikutin atau kita tolak jawabannya, ya boleh ditolak. Benarnya ini salah. Ada juga kan, nggak semuanya guru terus ini, karena kan kalau kadang-kadang jadi guru itu udah digurukan lah, diustadkan oleh masyarakat, kemudian nggak jawab kan malu juga. Nah karena nggak tahu jawabnya ya asal gimana, namanya orang nggak tahu, nggak menguasai. Nah. Wa kama yang bagi litolibi alla yastahiyya minas soal, ya begitu juga hendaknya, sebagaimana sebaiknya atau hendaklah seorang murid itu alla yastahiyya, enggak usah malu anis soal, ya minas soal, dari bertanya. Enggak usah malu kalau memang enggak paham, enggak ngerti atau ada hal yang perlu ditanyakan, enggak usah malu-malu, tanyain saja. Fakadzalika la yastahyi min qaulihi, dan enggak usah malu juga mengakui la afhamu, ya atau ma'afhamu. Pak Ustaz, maaf saya belum paham nih, supaya disarahin lagi, dijelasin lagi, seperti itu. Enggak usah malu-malu. Idza sa'alahu syaikhu, ketika guru bertanya, ya, hal fahimtum atau hal fahimta, apakah kamu paham? Hal fahimtum, apakah kalian semua itu memahami? Ketika dia biasanya kan paham nggak? Misalkan kalau bahasa Arab gitu, nggak usah pakai bahasa Arab. Paham nggak yuk? Kalau belum paham ya bilang belum, gitu. Jangan terus nggak paham bilang paham. Fahimna, ya kami paham, atau fahimni, saya paham. Nah, itu nggak usah malu itu. Ya, hal fahimta, fahuwa la yafhamu. Ya, wahuwa la yafhamu. Padahal dia itu nggak paham, tetapi jawabnya fahimni, saya paham, atau fahimna, kami paham. Nggak boleh, nggak usah malu-malu gitu ya. Wal ashiru, adab yang ke-10, masalah adab seorang murid ini, ayyura'iya naubatahu fala yataqaddamu 'alaiha bi ghairi ridha man hiyalahu. Ya, ini sama, ini kayak urutan-urutan tadi. Yang sebenarnya adalah walhasil itu tidak memperhatikan yura'iya naubatahu, kedatangannya maksudnya. Jadi kalau datang duluan ya jangan mendahului, kecuali dengan ridho yang giliran ya. Tidak ayyura'iyah, hendaklah memperhatikan naubatahu, ya kedatangannya, fala yataqaddamu 'alaiha. Jadi kalau merasa kita datangnya memang belakangan, bacanya belakangan, ya kecuali maaf ya, saya baca duluan ya, saya ada perlu, ya kan boleh, tapi seizin yang datang duluan. Ini kalau misalkan ngaji Quran atau ngaji apalah. Lah kalau ngaji simain, dengerin saja, ya nggak ada dulu, nggak ada yang belakangan, sama aja. Ini etika lagi. Ruya, ini ada riwayatnya dulu, ada. Kalau bahasa Ayub orang songong ini, Anna Ansarian ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Ansar, ada seorang sahabat Ansar ini datang menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Dia datang duluan, yas'alu, dan dia ini ingin bertanya kepada Rasulullah. Wajah ba'dahu, tiba-tiba datang setelah Ansor ini menghadap Rasulullah, ya, rajulun min Sakif, jadi Bani Sakif, seorang laki-laki ada datang lagi. Dia datangnya kedua, ya. Yas'aluhu, juga mau tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi, ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya akhal Sakif, ya saudara Sakif dari Bani Sakif, ya, dari keturunan Sakif. Innal ansoriya qad sabaqaka bil masalah. Sungguhnya kaum Ansor ini lebih dulu datangnya daripada kamu tentang suatu pertanyaan. Fajlis, duduk aja dulu kamu, jangan duluin, ya. Fajlis, ya, kaimana beda bihajatil ansori qabla hajatika, ya, biar kaum Ansor ini menyampaikan dulu apa hajatnya, masalahnya apa sebelum hajat kamu. Kalau kamu mau tanya ya boleh, antri ibaratnya, ya. Jadi budaya antri itu tidak hanya dalam membeli bensin, belanja, bayar ke kasir, tetapi dalam taklim juga sama itu caranya. Qala al-Khatib rahimahullah, ya, Al-Khatib berkata yustahabbu lisabiq, ya, disunnahkan atau disukai bagi orang yang datang lebih dulu itu ayyuqaddima ala nafsihi mangkana ghariban lita'akkuti haramati. Nah, beda. Ada orang datang duluan, misalkan ini yang datang duluan Pak RT misalkan, ya. Kemudian ada orang baru atau orang asing, gharib itu orang asing yang kita nggak kenal, tetapi ingin turut ngaji juga, kita belum kenal, belum akrab, gitu. Sebagai bentuk penghormatan supaya maksimal kita menghormati, boleh yang duluan itu mendahulukan orang yang asing tadi, orang yang kita nggak kenal. Oh, misalkan contoh ini misalkan Pak RT, nah Pak RT siapa? Manto misalkan, kan, ya bukan asing lah, kita ya kenal, tapi kan orang baru, terus ayo Pak RT duluan deh baca, nggak apa-apa misalkan. Itu boleh sebagai bentuk penghormatan, cuma ya maksimal kita menghormatin orang asing tersebut. Tetapi kalau kita udah tiap hari berkumpul, ngaji berkumpul gini, ya misalkan ini, cuman kalau misalkan ada yang punya hajat atau kebutuhan besar, maaf saya duluan boleh nggak, izin, ya. Itu etika, kembali lagi kepada masalah etika. Wa kadzalika idza kana lil mutaakhiri hajatun. Nah, ini dijelaskan. Demikian halnya juga orang yang datang belakangan itu ada hajat daruriyah, hajat yang mendesak, ya. Saya ini udah mau ada acara di sono, ini ketinggalan ini. Saya boleh nggak ngaji duluan? Boleh. Ya. Wa alamahal mutaqaddim, dan memberitahu kepada yang lebih dulu. Boleh nggak saya duluan? Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi, di sini juga ternyata dimuat kalau ada ini, ya, fa innahu yu'assiruhu, ya, karena sesungguhnya orang yang lebih dulu datang yu'assiruhu itu harus mendahulukan orang yang datang belakangan, tetapi karena ada hajat yang penting. Au asyara syaihu bitaqaddumihi, atau guru memang mempersilakan, udah tahu gurunya bahwa yang datang belakangan ini dia mau punya acara lagi, misalkan, udah kamu dulu deh, kamu kan mau ada acara, misalkan begitu, ya. Itu boleh limaslahatin, karena kemaslahatan. Ro'aha fayustahabbu isaruhu, karena guru itu melihat kemaslahatan, karena kan kalau misalkan ngajinya belakangan, wah ketinggalan, dia ada acara lagi lain misalkan, maka itu lebih disukai atau disunahkan untuk mendahulukan orang yang datang belakangan. Wayak sulu takot tumu, ya, wayak sulu takot tumun naubati bitakot tumil hudur fi majlis syekh au ila makanihi. Maka yang hasilnya adalah mendahulukan orang yang datang belakangan, ya, untuk duduk di majelis syekh atau gurunya tadi untuk mengaji atau di tempatnya. Wala yasqutu haqqu bidhihabi ilama yastur lahu kaqadha'i hajatin. Ini misalkan udah antrian begini, itu enggak gugur kalau karena khotib hajah. Misalkan Pak RT datang duluan, mau baca duluan, ternyata pingin pipis misalkan, atau batal wudunya wudhu dulu, bukan berarti terus yang depannya geser. Beda kan kalau kita antri pom bensin misalkan, kemudian kita minggir dulu karena kau mau ke kamar kecil misalkan, ya orang yang belakang pasti maju. Ini kembali ke masalah etika.
Bukan berarti nggak boleh, boleh saja. Tapi etikanya seperti itu, ya. Wa idza sabaqa isnani. Lah terus yang datang berdua bareng, ini tadi yang datang berempat misalkan. Ya, tapi kan udah tahu sama tahu di mana letak duduknya, ya itulah yang pantas. Masa misalkan datang duluan Ayub duduknya di sana terus, Ayub kamu baca dulu, ya nggak berurutan, ya. Tapi kalau seandainya terjadi dua orang bareng rebutan, ini saya dulu ya. Ini di sini diajarin juga caranya begini. Watanaza'a afro'a bainahuma, maka harus dibikin undian ini. Ayo sweet, ayo sweet, mana yang menang? Kamu duluan deh. Ya berdua aja pakai rebutan. Au qaddama syekh ahadahuma, atau guru yang mempersilahkan kamu dulu deh. Karena apa? Ingkana mutabarri'an, karena dia itu paling unggul. Mungkin kayaknya Ayub mudaan, masa harus Pak RT belakangan, kan nggak aci Pak, nggak bagus kan ya Pak RT dulu, ya utamain Pak RT dulu baca gitu. Main muda. Iya, jangan masa Ayub itu saya duluan yang muda, yang tua belakangan aja, jangan begitu. Ya, cepat-cepat aja biar ini yang bab ketiga udah selesai. Nanti kalau udah selesai ini ada alim muta'alim, nanti barulah nasoihul ibad. Karena kan ini majelis kita kan nasoihul ibad. Ini juga terkait dengan akhlak, etika semua. Ngapain kita ngaji tafsir, ngaji segala macam? Yang ada akhlak aja dulu lah, keimanan, supaya kita bisa menyelesaikan diri. Ayub dan ngerti akhlak. Anak ya? Biar Ayub ngerti akhlak. Oh, akhlak ngerti ya? Nggak ada akhlak ya? Oh, tahu tuh ya. Wal hadi asyara dan adab yang ke-11. Ayakuna julusuhu baina yaday syekh, jika seorang murid itu duduknya di antara dua tangan guru, maksudnya baina yaday itu di depan, kayak ini kan di depan saya ya. Ya, alamata qaddama tafsiluhu wa hayatuhu, ya. Sudah lewat lah caranya, etikanya itu seperti apa, ya, tafsiluhu penjelasannya, rinciannya seperti apa, wa hayatuhu sikapnya harus seperti apa, fi adabi ma'asyahihi tentang adab terhadap gurunya, kan itu kan udah kemarin, ya. Jangan songong lah bahasanya seperti itu, ya. Wa yakhzara kitabahu alladhi yaqra'u minhu ma'ahu, ya. Ya kalau misalkan ini kan di pesantren biasanya yang berlaku, kalau di sini orang kitabnya saya taruh sini, ya saya nyiapin sendiri. Ini seorang murid itu yang bagus adalah menghadirkan kitab yang akan dibaca guru nantinya, ya. Tetapi karena kalau misalkan di pesantren atau yang ada asistennya atau khotimnya ngikutin, ya bawain, dibukain seperti itu. Ini kaitannya dengan etika wayah malahu, ya bawain, ya. Kalau di sini masa dibawain, ya kan, masuk di tempat saya sendiri nggak mungkin. Tapi inilah saya sampaikan, seandainya ada guru ngaji, jangankan kitabnya, kadang-kadang sandalnya dibawain, apanya lah sebenarnya dibawain. Jangan emang ini ngawal guru atau kiai gitu, tapi kiai ya bawa kitabnya sendiri, bawa tasnya sendiri, ya kurang pas. Kalau bisa mungkin bahkan tasnya apanya dibawain, diikutin, ya. Binafsi wala yadha'ahu 'alal ardi halal qiraati maftuhan. Dan jangan pula baca kitab, jangankan Al-Qur'an, kitab biasa aja, ya. Baca Yasin taruh di bawah begini, terbuka lagi, jangan. Baca itu dipegang, baca Yasin, apalagi Quran, ya. Makanya ini bagus sudah ada lekarnya satu-satu ini, kan? Karena bagaimana kita mendapatkan ilmu yang kita pelajari, manakala kita ini. Kadang-kadang kan naruh Yasin di bawah aurat kita begini dibaca, nggak boleh dipegangin, ya. Ya, bawa Quran jangan ditenteng kayak bawa ini, dipegang lah, paling tidak taruh di dada, ya. Nah, seperti itu. Iya, ya kayaknya taruh di belakang pantatnya ya? Enggak ya, enggak. Bawa jok, songong banget jok ya. Enggak ya? Ya lagi. Bal yahmiluhu biyadihi, tetapi sebaliknya dibawa dengan dipegang dengan tangannya. Wala yaqra'u minhu illa ba'das istidzani minasy. Jangan pula baca, belum disuruh baca udah baca duluan, ya. Kalau di sini kan ya itu kan RT silakan baca ayat berapa misalkan gitu. Udah sesuai hal seperti itu. Wala yaqra'a inda sughli qalbi syekh.
au milalihi au ghadabihi au ghammihi au nahwi dzalika. Ini misalkan gurunya lagi apa ya, pusing atau lagi puyeng gitu kan, kalau belum disuruh udah nungguin aja. Silakan dibaca barulah ya. Ya ini ya wala yaqra, janganlah dia seorang murid itu membaca inda syughli qalbi syaikh ya, ketika hatinya ini lagi syughul, lagi sibuk, lagi mikir apa atau lagi apa gitu ya, jangan baca dulu. Atau karena guru itu lagi jenuh kan suntuk kan kelihatan kan. Kalau saya ceria begini ya nggak ada yang dijenuh-jenuhin ya. Au-ghadabi atau lagi marah. Guru lagi marah diem aja. Ya udah ngikutin diem. Nah, ini etika lagi. Nah, au ghammihi atau lagi gelisah, gurunya ini gelisah ada apa anak dzalik atau yang semisal hal itu. Fa idza azana lahu syekh, ketika guru udah memberikan izin ya. Tapi ini gambarannya bukan baca Quran tetapi baca kitab misalkan ya. Biasanya ini kan gambaran ini kan di pesantren-pesantren ya kayaknya. Ya, isti'azah minasyaitonir rajim, membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir. Kalau mau baca kitab silakan baca misalkan kan. Ini mudzakarah atau apa gitu ya. Latihan di pesantren itu ada latihan cara membaca kitab di apa? Dikocok ya. Dikocok. Kenapa kau harus dikocok? Karena yang biar ini kan kalau orang belum siap kan takut, suruh baca, didengerin yang lain, ditanyain ini apa tentang tarifnya, maksudnya erobnya sebagai macam artinya ya. Ntar ada yang bela ini begini, disalahin gitu. Tapi kalau di kita kan enggak. Tapi seandainya disuruh baca kitab silakan baca kitabnya. Itu etikanya pertama ta'awudz, baca isti'adzah ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Summa yasmi Allah, kemudian baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Wa yahmadu alhamdulillahirabbil alamin. Wa yusalli wa yusallimu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baca salat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ya. Summa yad'u lisyekh, kemudian juga diawali dengan baca Fatihah, dengan doain gurunya, wali walidayhi, kedua orang tua syekh, wali masyayikhi, gurunya guru kita ya semua ya, wali nafsihi, untuk dirinya juga doa untuk diri sendiri juga didoain, wali sair muslimin dan kaum muslimin semuanya ya. Wa yatarahhamu ala musannifil kitab inda qiraati, juga kita hadiahkan kepada musannif pengarang kitab ya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Muhammad Hasyim Asy'ari, misalkan baca Fatihah itu disebut namanya itu lebih bagus atau di jamak ya, masyayikhina, misalkan guru-guru kami, boleh ya, seperti itu. Wa idza da'a talibul syekh qala radhiyallahu ankum ya, ketika berdoa seorang murid kepada syekhnya itu menyebut nama gurunya radhiyallahu anhu misalkan, kalau nggak ada orangnya, tapi kalau ada orangnya didoainnya ankum ya, semoga Allah meridhoi kamu ya, engkau ya guru gitu. Atau kan anhu ya, meridhoinya. An syaikhina au an syaikhina radhiyallahu an syaikhina, mudah-mudahan Allah meridhoi guru-guru kami. Au imamina, mudah-mudahan radhiyallahu an imamina, mudah-mudahan Allah meridhoi imam kami ya. Imam itu apa? Panutan kan, guru kan panutan. Au nahwi dzalik atau semisal itu. Wa yaqsudu bi syekh, yang dimaksud itu adalah guru. Wa idza faragha minad darsi, ketika setelah selesai belajar ya, da'a syaikhi li syaikhi itu, ketika mau nutup bacaan kitab misalkan, guru misalkan nyuruh itu ya doa lagi, ada doa awal fa in tarakat talib. Nah, seorang pelajar misalkan seorang santri memulai baca kitab atau menutup kitab bacaannya kok nggak doain gurunya, al-istiftah bima dzukira jahlan, karena kebodohannya, ketidaktahuannya, au nisyanan atau karena lupa, diingetin, tadi kan belum doain guru, doain segala macam ya. Mana au nisyanan nabbahu alaihi, maka mengingatkan atasnya, wa 'allamahu iyyahu, dan mengajari. Ya kalau memang nggak tahu ya diajari, gini loh caranya kalau habis baca kitab, karena kita kan belajar dari guru, misalkan ini doain dan lain sebagainya ya. Asani asyara ya, yang ke-12 kayaknya kepanjangan nih kalau di ini, nanti ayatnya ini udah
Ini pertemuan satu pertemuan lagi jaganya kepanjangan. Jadi etika-etika yang harus kita lakukan, karena dengan beretika itu insya Allah ilmu yang kita dengar, yang kita dapat itu akan bermanfaat buat kita. Tetapi kalau kita nggak beretika sama guru, sama ilmu, kan adab kepada guru ada, adab kepada ilmu juga ada. Mudah-mudahan kita diberikan kemanfaatan dengan ilmu-ilmu yang kita pelajari dari guru-guru kita. Kebenaran hanya datangnya dari Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Kesalahan dari saya pribadi mohon dimaafkan. Sebagaimana biasa kita tutup dengan bacaan surat Al-Asr 3 kali, kemudian kita tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.